Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan yang hari ini presentasi, silahkan dipresentasikan. Silahkan share screen. Kelompok 1. Udah ada belum, Mas? Ya, silahkan. Mulai ya, Mas. Ya, silahkan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan seni sastra. Kelompok anggotanya ada saya, Devi Livianti, Zikri Aulia, dan Nakisha Alfada. Pertama, definisi. Menurut KBBI, sastra itu adalah kata-kata gaya bahasa yang dipakai di dalam kitab. Menurut
Renwelk dan Austin Warren ada dalam teori kesusastraan 93 menyebutkan bahwa sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Menurut Aristoteles, sastra merupakan karya untuk menyampaikan pengetahuan yang memberikan kenikmatan unik dan memperkaya wawasan seseorang tentang kehidupan. Menurut Tew menyatakan bahwa sastra adalah alat untuk mengajar yang bersifat baik atau indah. Selanjutnya ada paradigma sastra. Sastra adalah sebuah ciptaan atau kreasi. Maka sastra bukan sebuah imitasi atau tiruan. Penciptaan karya sastra biasa disebut dengan seniman dikarenakan telah menciptakan sebuah dunia baru. Sastra berisi ungkapan-ungkapan yang tidak bisa terungkapkan. Penyair menghasilkan kata-kata untuk menggambarkan sebuah fakta aktual atas imajinatif yang tidak bisa digambarkan oleh orang lain. Sastra bersifat otonom. Ini berarti tidak mengacu pada sesuatu yang lainnya. Sastra sendiri tidak bersifat komunikatif, terus sang penyair hanya akan mencari keseleraan pada karyanya sendiri, dan dalil ini masih digunakan dalam setiap pendekatan sastra. Yang ketiga ada fungsi sastra. Yang pertama fungsi rekreatif. Sastra merupakan hiburan. Yang kedua ada fungsi didaktif, yaitu sastra merupakan pendidikan. Yang ketiga ada fungsi estetis, yaitu sastra merupakan keindahan. Dan yang terakhir ada fungsi moralitas, yaitu sastra yang memiliki nilai moral yang tinggi. Sastra memiliki 3 bentuk. Yang pertama ialah prosa. Prosa adalah karangan yang bersifat menjelaskan secara terurai mengenai suatu masalah atau hal atau peristiwa dan lain-lain. Prosa ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu prosa lama dan prosa baru. Yang termasuk prosa lama contohnya ialah hikayat, dongeng, dan kitab-kitab. Sedangkan prosa baru yaitu riwayat, kisah, cerpen, novel, roman, novel pop, esai, dan kritik. Yang kedua ada puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang pendek dan singkat yang berisi ungkapan isi hati pikiran dan perasaan pengarang yang padat dan dituangkan secara pekat, kreatif, dan imajinatif. Puisi terbagi menjadi 3 macam. Puisi lama, puisi baru, dan puisi modern. Macam-macam karya puisi lama ialah mantra, pantun, talibun, gurindam, dan syair. Puisi baru itu distikon, terzina, kuatran, quint, sextet, septisme, stanza, dan soneta. Sedangkan puisi modern terdiri dari balada, romans, dan elegi. Yang ketiga adalah drama. Drama ialah rentetan kejadian yang berupa konflik dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu cerita yang dipertunjukkan di atas pentas. Drama dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu drama tradisional dan drama modern. Drama tradisional itu contohnya seperti Lenong dari Betawi, Ludruk dari Jawa Timur, dan Ketoprak dari Jawa Tengah. Sedangkan untuk drama modern contohnya opera, operet, pantomim, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sejarah sastra. Perkembangan sastra di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodisasi oleh para sastrawan seiring masa. Menurut yang pertama ada 40. Yang kedua ada periode Pujangga Baru tahun 1930 sampai 1945. Yang ketiga ada periode Angkatan 45 tahun 1940 sampai 1955. Yang keempat periode Angkatan 50 1950 sampai dengan 1970. Dan periode Angkatan 70 tahun 1965 sampai 1984. Ciri-ciri dari periode tersebut, yang pertama periode Balai Pustaka, ini utamanya roman yang permasalahannya adat kawin paksa dan permaduan, serta pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda. Biasanya berlatar daerah pedesaan dan belum mempersoalkan cita-cita kebangsaan. Yang kedua ada periode Pujangga Baru. Yang ini didominasi oleh sastra puisi dan mulai berkembangnya cerpen dan drama. Umumnya beraliran romantik karena mendapat pengaruh dari gerakan 80 di Belanda.
Periode angkatan 45 mulai berkembangnya puisi, cerpen, novel, dan drama, umumnya dengan suasana perang. Kemudian periode angkatan 50, di periode ini sastrawan mulai memiliki kesadaran untuk memikirkan masalah-masalah kemasyarakatan dalam suasana kemerdekaan, yang akhirnya membuat mereka tergerak untuk mulai membuat karya tentang kebudayaan Indonesia sendiri dengan corak yang bermacam-macam. Kemudian yang terakhir ada periode angkatan 70. Periode ini memberi kesan politik pada sastra pada periode ini mulai bergeser karena mulai berkembangnya sastra pop, dan secara literer tidak terlihat adanya perkembangan sastra pada masa periode ini. Hubungan sastra dengan seni lainnya. Yang pertama ada hubungan sastra dengan seni tari. Dalam tari modern atau tarian kontemporer dibawakan tarian yang mengikuti alur atau cerita, sehingga tarian tersebut bisa menerjemahkan cerita yang sudah dibuat atau yang sudah ada. Maka dari itu dalam seni tari mengandung banyak unsur sastra. Jadi dalam seni tari, sastra dapat dijadikan sebuah acuan atau sumber untuk membuat sebuah garapan tarian. Yang kedua ada hubungan sastra dengan seni teater. Dalam kerangka luasnya, hubungan teater dengan sastra terkuku oleh istilah drama. Merujuk dari buku Webster New Collegiate Dictionary, menyatakan bahwa drama suatu karangan yang berbentuk sebuah prosa atau puisi yang sudah direncanakan untuk sebuah pertunjukan teater. Drama adalah karya dua dimensi, yaitu genre sastra dan seni lakon. Terima kasih. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau mengkritisi, menanggapi, silahkan. Mau izin bertanya buat kelompok seni sastra. Oke, silahkan. Anggi ya? Ya, penasaran aja sih sama gaya dan pendekatan dari seni sastra itu sendiri. Ada nggak? Atau teman-teman punya pemikiran sendiri untuk gaya dan pendekatan dari seni sastra? Terima kasih. Maaf, Kak, agak putus-putus tadi. Oh ya, mau bertanya untuk gaya dan pendekatan dari seni sastra itu sendiri, apakah ada atau teman-teman punya pemikiran sendiri mengenai gaya atau pendekatan dari seni sastra itu? Terima kasih. Mungkin bisa kalau misalkan suara agak terganggu, mungkin bisa diketik juga mungkin tuh di kolom komen tuh biar agak jelas. Kalau itu tadi. Ya, silahkan langsung jawab aja. Bentar ya. Oke, sambil nunggu, mungkin ada yang lain yang mau menanggapi atau bertanya, silakan tulis di chat ataupun juga silakan tanya langsung. Ya, silahkan Muhammad Rafli apa Rafli? Mori. Oh, ya. Boleh panggil Mori, boleh panggil Rafli, Mas. Izin bertanya Mori, untuk silakan. kelompok sastra, kelompok 1. Kenapa medium sastra ini tergolong gimana
medium sastra ini bisa tergolong menjadi bidang seni awalnya? Apakah dari ciri-cirinya sastra ini bisa masuk ke bidang seni atau gimana? Atau karakteristiknya? Masih bingung di situ. Terima kasih. Mungkin coba jawab yang tadi pertanyaan dari Anggi, pendekatan yang ada, pendekatan dari seni sastra. Seni sastra itu punya beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan mimetik, yang kedua ekspresif, yang ketiga pragmatik, yang keempat objektif. Kalau mimetik itu pendekatannya hubungan antara karya sastra dengan realitas. Kalau pendekatan ekspresif itu lebih ke perasaan. Kalau pragmatik lebih untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembacanya. Kalau objektif memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Jadi karya sastra dijadikan sebagai struktur yang otonom dan bebas untuk pengarang maupun pembaca. Kalau struktural itu lebih ke yang terstruktur dan detail. Kalau yang kami tahu sih begitu. Mungkin cukup terjawab. Gimana Kak Anggi, gimana? Atau mau menanggapi lagi? Silakan. Kalau aku pernah baca juga sih, kalau misalnya seni secara umum sih dibikinnya tuh kayak gitu juga, dibagi jadi mimetik dan lain-lain. Aku kira tuh kayak untuk seni sastra sendiri ada pendekatan gitu, lebih pendekatannya sama manusia, entah dia yang dari cara penyajiannya yang tertata atau lebih imajinatif, atau kalimatnya kalimat aktif atau kalimat apa gitu. Kalau dari seni sastra sendiri ada perbedaannya nggak gitu maksudnya? Bantu jawab ya Kak. Kalau yang kita tahu pendekatannya cuma itu aja sih Kak. Oke, tadi kan gue coba tengahin sebentar. Jadi kan tadi Nagisa sempat ngomong tentang misalnya mimetik. Mimetik kan sebenarnya berawal dari Plato. Asal katanya mimesis, yaitu meniru sebenarnya kan. Jadi kalau tadi Anggi bilang bahwa ngomongin pendekatan, ada memang sifat pendekatannya adalah dengan cara meniru. Nah, menirunya apa? Kalau Plato sendiri kan ngomongin meniru itu meniru dunia alam, apa ya, bukan alam, apa, ya mungkin bahasa gampangnya akhirat lah gitu. Jadi sebenarnya apa yang di dunia itu adalah tiruan dari apa yang ada di akhirat sebenarnya. Ini gue pakai bahasa gampangnya aja ya, karena istilahnya berbeda dengan, juga bukan istilah dunia ide, karena beda lagi sebenarnya. Nah, makanya kemudian misalnya kan ini contoh aja, pendekatan mimetik itu sifatnya adalah pendekatan di mana sastra itu kemudian mengambil tiruan-tiruan, dalam tanda petik ya, tanda petik tiruan-tiruan dari apa yang ada di kehidupan si sastrawan atau si sastrawati. Ya misalnya contoh, kalau lo pernah baca sayap-sayap patahnya Khalil Gibran misalnya, gue lupa judulnya, Raja, kalau nggak salah bagian terakhir tuh ada judulnya Ranjang Pengantin. Nah, di masa itu perempuan-perempuan cantik itu, perempuan yang dianggap cantik itu tidak bisa menikah sembarangan. Yang bisa menikahi mereka adalah apa namanya? Yang bisa menikahi mereka itu biasanya anak kerabat dari orang-orang
terkemuka, terutama anak-anaknya para pendeta. Itu yang paling istilahnya kayak dalam tanda petik jadi kayak paling berhak tuh misalnya. Kan sampai endingnya itu kan mereka dua-duanya bunuh diri, dua-duanya mati dan menganggap tanah itu sebagai ranjang pengantinnya mereka. Nah ini karyanya Gibran ini misalnya kan sebenarnya nggak langsung ngomongin tentang kondisi sosial politik di Libanon pada masa itu, tidak secara langsung, tapi di situ bisa tergambarkan, kita bisa membayangkan, mengimajinasikan bahwa kondisi sosial politiknya itu memang separah itu gitu kalau kita pakai kacamata zaman sekarang. Artinya ya yang namanya istilahnya pada masa di saat itu mendingan lo punya wajah yang dianggap jelek daripada lo punya wajah yang lo dianggap cantik. Lo mau lahir di kalangan manapun, kalau wajah lo dianggap cantik, pada masa itu ya cantik standar pada masa itu di Libanon. Nah itu istilahnya kecantikan itu justru adalah bencana gitu buat perempuan. Nah ini kan kondisi sosial politik di sana digambarkan oleh Khalil Gibran menjadi sebuah prosa, yaitu ranjang pengantin. Nah, di sini Gibran kan sebenarnya menjadi konsepsi awalnya kan adalah konsepsi pendekatan mimesis, gitu. Dia mengambil dari atau dia mencontek dari kehidupan masyarakat di mana dia tinggal. Gitu. Itu konsep pendekatan mimesis begitu. Nah, sebenarnya konsep pendekatan mimesis ini paling banyak misalnya lo cek aja puisi-puisi cinta. Lirik-lirik cinta gitu. Nah, itu kan sebenarnya konsepnya pendekatan mimetik sekarang. Gitu. Itu Anggi kira-kira gimana? Iya Bang, udah cukup menjelaskan juga sih. Udah kebayang. Oke. Makasih Bang, makasih kelompok seni tari. Oke, nanti apa yang masukan-masukan kayak tadi, mohon kelompok sastra bisa bisa ditambahin ya nanti ya di di presentasinya, berarti kan tinggal tambahin pendekatan, nggak usah dijelasin panjang-panjang, nggak usah. Kalau lo mau jelasin lebih panjang nanti di di makalah ya, gitu. Oke, tadi pertanyaannya Mori, silahkan. Kenapa sastra masuk ke dalam seni? Karena mana nih? Bentar, maaf. Nah, kalau dari kita cari ini menurut tuh ya, menyatakan bahwa karya sastra sebagai seni tidak hanya terdapat pada bahasanya, tetapi ada unsur-unsur pembangun karya sastra tersebut karena setiap unsur kesusastraan mengandung keindahan. Jadi itu yang bisa dibilang sastra masuk ke dalam seni karena bahasa-bahasanya itu ada keindahannya gitu, dari penafsiran, terus keindahan pengarang dan terpancar pada karya sastranya gitu-gitu. Meliputi dah. Gitu Mar, terjawab tidak? Cukup terjawab. Mungkin kalau bisa disimpulin kayak ini kali ya.
dari idenya sendiri kali ya, dari Iya, ide benar. si Dari penulisnya si sendiri kali ya. senimannya, benar. Terima kasih kelompok 1 sudah Sama-sama. terjawab. Oke, gue tambahin. Jadi sebenarnya gini, kalau nanya, oh ya Kelda silahkan. Kalau dibilang apa sih syarat-syarat sesuatu menjadi seni, ya mungkin menjadi sangat sulit gitu. Tetapi setidaknya ada syarat gini, ada seorang seniman namanya Ricciotto Canudo. Mungkin ini nggak menjawab secara apa namanya, secara gamblang ya, tapi setidaknya Ricciotto Canudo ini dia orang yang dia sebenarnya orang yang lahir di Itali. Jadi dia seniman apa namanya, bukan seniman, teoritisi film. Ricciotto Canudo pernah menulis tentang Seven Art atau seni ketujuh. Nah, dia memasukkan film sebagai seni ketujuh. Jadi kenapa kok kemudian film dianggap sebagai seni ketujuh? Nah, menurut Canudo itu seni-seni yang sebelumnya, ya seni-seni sebelumnya itu ya kalau ini nggak apa namanya, nggak langsung ngomongin pengelompokannya ya, karena misalnya dia masukin, jadi misalnya 5 seni tradisional menurut Canudo itu adalah seni lukis, seni musik, seni arsitektur, apa namanya, puisi ya, kan ini spesifik soalnya. Terus patung, terus kemudian apa namanya, setelah itu dia merevisi, tadinya dia tidak memasukkan musik, terus kemudian dia memasukkan musik, akhirnya musik menjadi seni ke-6. Setelah itu dia memasukkan memasukkan film, karena film ini justru kemudian bisa mewadahi seluruh seni tersebut. Tapi seiring dengan perkembangan dari apa namanya, seiring dari perkembangan dari seni itu sendiri, misalnya puisi itu tidak bisa sekedar hanya berdiri sendiri menjadi puisi. Kenapa? Karena ternyata ada cara penulisan yang lain dari puisi. Akhirnya kemudian terbentuklah apa yang kita sebut dengan prosa. Juga kemudian puisi ini sendiri bisa dipentaskan dan kemudian diperlihatkan kepada orang lain dengan cara yang berbeda juga. Akhirnya muncul dari naskahnya aja. Kalau dari naskah akhirnya muncul seni drama itu naskahnya, dan seni drama ini sendiri akhirnya juga berkembang karena ada pementasannya, ada pertunjukannya, maka apa namanya, seni drama ini kemudian berkembang juga, kita nyebutnya teater sekarang, atau seni pertunjukan teater gitu ya. Jadi pengelompokannya lebih ke situ. Nah, selain itu, kayak misalnya seni lukis sama seni patung, akhirnya juga kemudian dikelompokkan menjadi seni rupa misalnya, karena mereka punya dasar basic atau dasar yang sama.
ditambah juga dengan seni grafis misalnya. Seni grafis kan kemudian muncul kayak model Etsa dan lain-lain gitu, yang akhirnya dikumpulkan menjadi seni rupa. Nah, kenapa kok arsitektur tidak masuk ke seni rupa? Karena arsitektur itu punya objek pembahasan atau objek atau material objeknya berbeda dengan seni rupa. Karena arsitektur kan dia dari awalnya sudah pendekatannya lebih kepada bangunannya. Jadi perwajahan bangunannya yang kemudian menjadi objek materialnya arsitektur. Nah, seiring perkembangan akhirnya sebenarnya orang mengelompokkan ke dalam misalnya ada seni rupa dan kemudian seni pertunjukan. Nah, pertunjukan sendiri kan ternyata drama ini sendiri kan atau seni teater itu kemudian berkembang ternyata bukan cuma sekedar sesuatu atau puisi yang dibacakan. Ternyata pertunjukan juga pada akhirnya dalam sejarahnya di masyarakat itu seni kan sifatnya awalnya kan untuk menghibur. Nah, dari situ kemudian kan muncul juga akhirnya seni-seni pertunjukan ini tidak sekedar cuma teater, tapi juga misalnya tari. Dan kemudian kalau ngambil dari Kanudo, seni ke-6 itu kan musik misalnya. Walaupun cara penyajiannya bisa bermacam-macam. Kayak musik, penyajiannya tidak sekedar hanya ada di panggung ketika munculnya alat-alat yang bisa merekam dan memutar ulang. Ditemukannya gramafon kemudian kan membuat musik tidak harus dinikmati ketika ada pertunjukan. Misalnya gitu. Nah, sama juga ketika tarian misalnya muncul awalnya justru adalah ketika misalnya kalau secara sejarah yang tradisionalnya ya, pertunjukan kayak tari atau teater atau puisi itu kan sudah dipertunjukkan misalnya ketika masyarakat itu selesai panen misalnya. Selesai panen kemudian ada orang-orang yang membuat hiburan. Yang membuat hiburannya kan bisa jadi pada masa itu tidak acak gitu ya, random gitu, karena bisa aja ada yang cuma menggerakkan tubuh, terus kemudian ada yang coba bernyanyi, terus kemudian juga ada yang mencoba membacakan syair-syair gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau tadi bisa ditambahin di sastra itu misalnya kayak fungsi bisa coba dielaborasi lagi, coba dipresentasin lagi deh coba. Yang fungsi tadi. Nah, kan ada fungsi rekreatif, fungsi didaktif, fungsi estetis, fungsi moralitas. Nah, sebenarnya bisa kemudian nanti, misalnya kayak fungsi rekreatif nih ngomongin hiburan, kayak tadi kan, di awal ngomongin hiburan gitu. Nah, coba cek didaktif ini sebenarnya sifatnya gimana. Karena sebenarnya ada fungsi yang sifatnya menjadi rekam jejak masyarakat.
atau mungkin juga menjadi fungsi informasi. Karena kan bisa jadi apakah itu nanti fungsi rekam jejak, fungsi informasi itu masuk ke dalam fungsi didaktif atau tidak. Didaktif ini kan fungsi untuk pendidikan ya, tapi sifat pendidikan ini kan ya artinya kan bahwa kayak contoh ini nanti bisa dipakai kalau misalnya yang sastra dan film. Contoh misalnya ketika si siapa Mel Gibson mau bikin film Braveheart, itu rekam jejaknya si William Wallace itu cuma ada di puisi-puisi lama, puisi-puisi kuno di Skotlandia. Artinya William Wallace ini tidak pernah istilahnya ditulis dalam bentuk ya misalnya biografi atau roman gitu ya, atau katakanlah novel atau apapun. Jadi William Wallace itu justru bisa ditemukan dari syair-syair di masa itu. Ada salah satu penyair yang memang dia banyak menulis tentang William Wallace. Jadi, nah itu kan sebenarnya fungsi untuk merekam. Fungsi apa sih? Fungsi arsip gitu loh. Fungsinya untuk pengarsipan. Jadi artinya bahwa seni ini tidak berhenti pada sekedar sesuatu yang cuma sekedar hiburan dan selesai gitu, enggak. Karena kayak misalnya ada fungsi-fungsi yang sifatnya sosial budaya misalnya. Fungsi sosial budaya, nah itu apakah kemudian juga masuk ke dalam fungsi moralitas atau dia berdiri sendiri? Fungsi sosial kan kayak tadi, misalnya puisi-puisi kemudian berfungsi untuk untuk menginformasikan apa? Menginformasikan misalnya tentang norma-norma gitu. Di situ menginformasikan norma itu berarti dia masuk di dua fungsi didaktif dan fungsi moralitas. Iya kan? Kan bisa jadi begitu. Nah ini fungsi ini mungkin nanti akan bisa jadi campur aduk gitu, tapi teman-teman bisa coba pilah dulu sebelum nyampur adukin fungsi-fungsi yang ada gitu. Nah, gue juga bahas kalian misalnya hubungan seni selain dan sastra, misalnya coba tadi ini Zikri. Ini sama seni tari, oke, dari cerita. Terus seni teater jelas, di seni dramanya ya. Jadi naskah drama itu udah menjadi salah satu naskah dianggap sebagai masuk ke sastra ya. Udah ada lagi? Udah Mas, 2 itu aja. Waduh, sayang banget. Emang dikira lo menyenandungkan lagu itu bukan bagian dari sastra. Lirik lagu itu sastra itu. Ya walaupun kalau lo nanya sastrawan atau sastrawati nggak semuanya setuju ya. Ya contoh deh yang kalau di Indonesia dulu ada band namanya Club Project.
zaman-zaman gue SMP SMA gitu, lagu-lagunya Club Project tuh dianggap puitisnya luar biasa gitu. Tapi oleh sastrawan pada masa itu di Indonesia sempat dibahas tuh di Kompas waktu itu. Itu istilahnya dicenginnya gitu ya, diledekinnya tuh lo mau bikin karya pujangga baru gitu. Jadi istilahnya karena ada misalnya nih contoh gue lupa judul lagunya misalnya. Itu ada lirik gini, terwujud keinginan yang tidak pernah terwujud, yang tak pernah terwujud. Itu kalau menurut sastrawan-sastrawan pada masa itu di misalnya tahun 90-an itu lo mau ngomong lo mau ngomong aja pakai muter-muter gitu. Ya itu makanya dianggap kayak pujangga baru gitu. Karena kalau lo bahas puisi, misalnya puisi puisi-puisi modernnya Indonesia, ya contoh misalnya gue coba cariin ya ininya. Jadi misalnya puisinya Sutarji Kolsumbahri misalnya. Itu puisinya itu udah bukan lagi model kayak yang kita tahu sekarang gitu. Kenapa? Karena misalnya, ntar ya gue cariin bentar dulu, nih udah ketemu. Jadi Mas Sutarji Kolsumbahri itu dia menganggap bahwa selama ini kata itu, sebuah kata itu sangat dipolitisir oleh maknanya, dipolitisasi oleh makna. Nah pada masa itu, di tahun 70-an, Sutarji Kolsumbahri pernah mencoba untuk memisahkan kata dari maknanya. Jadi kata ya kata. Makanya dia bikin puisi, salah satu kumpulan puisinya judulnya Oam Kapak. Nah, sorry gue coba gedein bentar ya. Mau di sharing bang, mau di share screen bang? Ya, sorry di Boleh stop di. dulu. Oke. Bisa kelihatan yang kanan tuh? Kelihatan bang, tapi agak terlalu zoom. Gimana tuh? Agak terlalu zoom. Agak terlalu, nah segitu kali. Kelihatan nggak? Kelihatan sih tapi kekecilan. Tapi lumayan. Ah gini bang. Geser-geser aja bang. Tuh. Ada Q, tanda tanya, alif, am, terus tanda tanya, gitu. Terus kayak ini judulnya Tragedi Winka dan Sinka, kawin. Kayak gini. Ini puisi-puisi modernnya Indonesia sebenarnya. Mungkin buat kita jadi terasa aneh, tapi ya itu justru itu yang salah satu yang mendorong bagaimana puisi sastra itu berkembang. Jadi sastra bukan kayak tadi kan fungsi mimesis, pendekatan mimetik gitu. Terus pendekatan apa lagi tadi? Lupa gue tadi. Apa Devia? Jadi pendekatannya.
pendekatan struktural. Nah, struktur itu, ini kalau di bahasanya pakai istilahnya siapa? Derrida, ini yang disebut dengan namanya dekonstruksi. Justru harusnya ada konstruksi kan, ada bangunannya, ini bangunan itu dihancurin. Kan biasanya puisi itu misalnya sajaknya ABAB atau AAA, ini udah nggak ada lagi. Jadi gue coba cek yang lainnya. Nah, kalau bisa kelihatan tuh, sorry. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mut? Masuk, masuk. Kan dia nulis sudah kayak terserah aja tuh. Apa kau tahu gajah yang besar yang lumpuh, onggok lukaku, celah resah yang rusuh, luka kitaku, siapa dapat meneduh rusuh dalam hatiku, dalam hatimu. Nah ini dia bukan ngawur ya, dalam konteks bukan ngawur, tapi sebenarnya Mas Tarji mencoba untuk tadi melepaskan kata dari makna. Karena selama ini kata itu dipenjara oleh makna kalau menurut dia pada masa itu ya. Itu. Nah, sebenarnya juga ada juga misalnya, gue coba cariin bentar. Sayangnya nggak ada. Ada cerpennya Mas Danarto. Cuman gue coba cari agak susah kayaknya. Jadi misalnya dia, kalau cerpen kan kita taunya ya tulisan prosa ya, ada ceritanya dan lain-lain. Di ini mungkin kalau ada yang tertarik, ada yang, nah judul kumpulan cerpennya ini ada Makrifat, karyanya Danarto. Nah di salah satu di dalam apa namanya, di dalam ada Makrifat ini ada satu cerpen itu dia cuman bentuknya tuh kayak ini, kayak apa, kayak sarang lebah kalau dilihat. Jadi sebenarnya itu dibentuk dari teks ya, sarang lebah. Nah tulisannya tuh cuma ngung. Jadi sarang lebah apa, kalau kita lihat dari jauh tuh kayak sarang lebah yang dibentuk dari kata ngung. Jadi begitu lo baca tulisannya cuma ngung itu ya, seluruh cerpen itu ya tulisannya cuma itu gitu. Atau gue lupa ada judulnya. Jadi misalkan ini ibaratnya ya, misalnya cerpennya 5 halaman atau 6 halaman lah gitu. Nah di awal sampai tengah itu ya kita akan ngelihat kayak baca apa namanya, baca cerpen biasa. Begitu di tengah, kalau nggak salah tulisannya gini, semuanya akan kembali ke tanah gitu kan. Nah
sisa halaman itu dia cuma nulis tanah sampai selesai. Gitu. Jadi bentuk yang kemudian dibuat pada masa itu sampai segitunya gitu. Lu ngomongin prosa, lu ngomongin lu ngomongin puisi gitu ya. Jadi jangan dikira di Indonesia justru sastra itu kayak tertinggal, enggak, justru malah. Makanya juga banyak yang meneliti sastra. Profesor A.A. Theo itu yang tadi salah satu yang lo pakai, itu profesor dari Belanda, dia orang Belanda, justru salah satu ahli sastra Indonesia. Dan dia ngikutin terus perkembangan itu pada masa itu ya, sampai dia meninggal. Profesor Theo itu. Tadi ada yang nanya, Bang, pada masa itu ada penikmatnya gitu, Bang. Nah, ini juga yang jangan pernah kalian takut dalam membuat karya seni apapun, sampai itu film. Karena kalau ditanya ada penikmatnya, pasti ada. Lo nggak percaya? Gua sama Bang Momot tuh tukang bikin film-film eksperimental. Ada yang nonton? Ada aja yang nonton. Gue pernah bikin, misalnya kayak gue pernah bikin dari karet, gue kasih judul Moksa aja. Pernah ada situs di India itu ngembed jadi video gue di embedding di tempatnya dia, padahal tuh situs yoga. Berarti kan ada penikmatnya. Kalau pada masa itu nyatanya pada puisinya Mas Sapardi yang Oamu Kapak itu, coba lu cari yang cetakan awalnya, pasti belum tuh gampang dapatnya. Karena apa? Pasti rata-rata jadi koleksi. Kayak buku Cerpen Abda Ma'rifat itu juga akhirnya jadi koleksi. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ciri-ciri yang bermacam-macam, bahkan misalnya kayak penggunaan ini yang lebih detail ya, misalnya penggunaan tokoh, penggunaan struktur segala macam itu bermacam-macam gitu. Ya contoh misalnya kayak ada salah satu sastrawan namanya Iwan Simatupang itu yang gue tahu hampir nggak pernah dia menggunakan nama atau kata aku untuk tokoh utamanya. Iwan Simatupang selalu menyebutkan tokoh kita. Artinya penonton diajak menjadi langsung terlibat ke tokoh-tokoh yang ada di dalam karya sastra itu, gitu, karya dia novel. Ada si cerpennya ada. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya penikmatnya ada, selalu ada penikmat itu. Bahkan Mas Tarji kalau lagi baca puisi tahun 70-an di Ismail Marzuki itu ya nontonnya banyak. Yang dia baca itu kayak tadi itu. Gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi hubungan seni dan sastra ini, hubungan sastra dengan seni lain coba lebih digali lagi ya kelompok ini ya. Jadi supaya nggak karena ya contoh misalnya gini,
banyak lukisan-lukisan itu kemudian ada aspek apa namanya sastra kemudian dimasukin. Ada lukisan yang kemudian dikasih puisi, misalnya gitu. Lo tinggal cek aja tuh siapa tuh pelukisnya. Atau jangan lupa kaligrafi. Kaligrafi kan bukan cuma tulisan Quran. Sedangkan tulisan Quran aja udah diakui sebagai sastra kan. Tapi kaligrafi, misalnya kaligrafi Cina itu, kaligrafi Jepang, itu banyak kaligrafi yang muatannya justru adalah muatan syair gitu. Muatan puisi. Artinya itu kan perpaduan antara grafis, seni grafis dengan sastra. Kalau tadi kan lo lebih cenderung pada seni pertunjukan kan gitu. Atau misalnya apa namanya? Kalau di tadi seni pertunjukan, terus di musik ada syairnya kan gitu. Nah, syair itu bisa lo bahas. Terus tadi di seni rupa ada kaligrafi misalnya, atau lukisan yang kemudian dikasih syair-syair atau puisi misalnya. Jadi coba lebih lo gali lagi gitu. Jadi supaya, nah gue coba nanti supaya lebih melengkapi, ya. Ini gue coba kasih pemetaan aja sih sedikit kan. Nah ini misalnya kan ini ada kayak sastra, terus dia definisi. Jadi kalau, oh ya tadi gue lupa sebelum lupa. Kayak menurut apa Aristoteles, menurut Profesor Theo, itu masukin ke paradigma nanti ya. Karena kalau lo ngomongin definisi, ya udah dari kamus aja. Kalau lo mau cariin misalnya dari kamus apa namanya Merriam-Webster misalnya ataupun Oxford misalnya, oke itu, nah nanti yang kayak ada itu masukin ke paradigma aja, karena itu sebenarnya pendapat kan, si paradigma, fungsi, jenis, misalnya kayak kemarin kan gue ngomongin bentuk, fungsi, jenis, bla bla dan lain-lain ya. Nah ini lo bisa bisa jadi kayak yang tadi cukup. Mending di misalnya puisi, definisi puisi apa, syaratnya apa, sesuatu jadi puisi itu, terus bentuk-bentuk puisi kayak apa aja, kayak tadi kan lo sebenarnya udah jelasin tadi, tapi pembahasan puisi, prosa dan naskah drama ini kan kemudian menjadi jauh lebih sedikit daripada bahasan sastra secara umum gitu. Nah nanti tinggal coba lo tambahin gitu. Ya, karena itu nanti jadi nilai tugas lo. Jadi kalau di yang sekarang ini kan apa namanya, nilai presentasi akan nambah jadi nilai tugas juga. Lo bisa presentasi tiga-tiganya. Terus nilai materi presentasi lo itu jadi nilai UTS lo. Oke. Ini untuk yang kelompok lain ya. Kelompok lain kalau misalnya mau diperbaiki silahkan, tapi tidak mempengaruhi nilai UTS. Itu perbaikan itu akan mempengaruhi nilai presentasi lo sama karena presentasi masuknya ke nilai tugas, ya berarti nanti akan gue masukin ke nilai tugas. Gitu. Ya, jadi kan fair kan.
Nah, apa namanya? Gue kasih waktu perbaikan itu minggu depan, sampai minggu depan lo perbaiki, karena nanti itu akan diupload sama Bang Momot di Classroom. Terus minggu depannya lagi, gue minta makalahnya sudah selesai. Nah, itu nanti makalah itu akan jadi nilai UAS lo. Jadi kalau sekarang tanggal berapa? 3 ya? 2. Sekarang tanggal 2, berarti tanggal 9 itu perbaikan tugas lo, tanggal 16 ya. Tanggal 16 itu gue udah nerima apa namanya? Makalah lo. Itu semua nanti akan diupload ke mana? Ke Classroom. Jadi teman-teman bisa akses. Gitu ya. Ada yang mau dibahas lagi, teman-teman yang lain? Mas, Ini enggak? Ya, silakan. itu yang tadi khusus buat kelompok 1 ya? Oh ya, sumber bukunya jangan lupa dicantumin ya, kelompok 1. Sumber Di bukunya. PPT juga, Bang? Iya, Oke. justru kan kita jadi pengen mau tahu. Gue juga lupa. Makasih Bang Arli udah diingetin. Siap. Makasih. Ya, Sama mau sudah. nanya, Ya, nanya, silakan. boleh bahas ini nggak, Bang Usdon? Apa namanya, seni sastra ke film? Atau Itu minggu depan Bang Arli. oke. Kalau untuk ini Mas, yang tadi Mas, apa namanya, kan ini kumpul di minggu ketiga tuh malah ya, kan revisi minggu depan. Nah itu Oh enggak, kalau kelompok lain enggak. Ini ah. enggak, bukan untuk kelompok lain, ini khusus buat kelompok sastra. Nanti kelompok lain ya lebih mundur lagi. Oke, siap. Gitu, enggak. Tapi kan kalau yang gue minta hari ini dikumpulkan semua kelompok, itu kan biar fair aja. Karena itu, makanya itu gue pakai buat nilai UTS. Gitu. Begitu Kak Arli. Siap-siap. Kalau misalnya ada tambahan lagi di apa namanya Mas, di Presentasinya. presentasinya gimana, Bang? Itu kan tadi gue bilang, itu masukin nanti nilai tugas. Jadi nilai tugas lo itu nanti ada 3 nih. Yang pertama itu perbaikan presentasinya, materi presentasi, itu nilai tugas. Yang kedua itu kehadiran lo saat presentasi, ya. Terus yang minggu lalu mungkin gue ralat, ada yang gue ralat, yaitu keaktifan lo. Misalnya kayak tadi ada Anggi sama Mori nanya, itu jadi tambahan nilai untuk tugas. Gitu. Jadi lo aktif, ya nilai tugas lo mungkin jadi beda sama teman-teman lo. Misalnya rata-rata. Dan yang bertanya saya catat juga, Bang. Iya, ini gue juga nyatet. Yang nanya, nanggepin apa segala macam, kecuali kayak Carly nggak gue hitung ya, karena nanya apa namanya sistem ya. bukan nanggepin yang sekarang nih. Jadi yang penanya dari presentasi hari ini, yaitu akan gue tambahin, misalnya gini, lo nilai tugas lo 75, ya, 75, baik perbaikan presentasinya maupun misalnya tadi lo presentasi, misalnya 75 gitu. Nah, karena tahun
semester tahun keberapa ya itu anak 17 tuh si Christopher Oliver itu. Tiap tiap ada presentasi dia pasti nanya. Dia cuma sekali atau 2 kali nggak masuk. Jadi kalau dikumpulin total kalau nggak salah dia itu 9 kali nanya. Berarti ada 9 poin tuh ditambahin. Jadi kalau lu 75 tambah 9 udah berapa? 84 kan. Artinya nilai tugas lu udah A sendiri dibandingin kelompok lu. Itu maksudnya. Makanya kalau ada yang presentasi, ya silahkan berlomba untuk menanggapi apapun gitu. Nggak ada masalah. Nggak harus pertanyaannya keren, nggak. Tapi ya pertanyaan logis, jangan cuman lo tanyain apa yang udah disajiin gitu. Gitu Carly ya. Jelaskan, semua juga jelaskan. Siap, Bang. Oke, sebelum gue tutup, ada nggak nih mau nanggepin lagi atau mau bahas lagi? Oh ya Bang, sebelum lupa, di kelas ini belum ada ambil seni drama teater, itu gimana Bang? Ya sudah, mau gimana? Orang kan gue suruh, ini ada berapa orang sih kemarin tuh? 32 Bang di kelas. 32 dibagi 12. Ya udah itu kalau nggak ada ya udah lewat. Oke, kosong aja ya Bang ya. Sebenarnya sih nggak mungkin kosong. Sebenarnya nggak mungkin kosong karena 32 kalau dibagi 12 berarti kan 4, berarti ada 8 kelompok, itu isinya 3, berisi 3 orang, benar nggak? Iya kan? Iya. Ada 8 kelompok berisi 3 orang, ada 4 kelompok berisi 2 orang. Makanya gue bilang nggak mungkin kosong harusnya. Ya kalau misalnya nggak ada yang ngambil dan kemudian ngambilnya berikutnya, ya gue nggak akan masukin ke nilai presentasi, nilai UTS. Nilai presentasinya kosong, Misalnya kelewat ya, kan misalnya hari ini seni sastra, terus sastra dan film kan minggu depan. Jadi minggu depan tuh yang presentasi sastra dan film ya. Terus kemudian seni drama. Nah, minggu ketiga kan. Kalau nggak ada yang ngambil situ ya udah kita lewatin. Gitu. Oke. Kalau kemudian setelah presentasi itu sehari presentasi itu ada yang ngambil, ya udah berarti dia UTS tetap bisa gue hitung, tapi nilai presentasinya dia nggak ada. Gitu, nilai presentasinya dia kosong. Mas mau nanya dong. Ya, silakan. Itu buat kan saya baru masuk hari ini, Mas. Itu udah terdata absensi belum? Maksudnya? Ya minggu kemarin. Minggu kemarin belum. mah. Minggu Belum kemarin mah terdaftar di saya minggu belum terdaftar di classroom-nya. Mulai minggu. Belum masuk ke classroom-nya. Minta ke Mas Ari aja. Tapi udah bilang sih saya ke akademiknya. Ya udah. Oh, berarti udah terkonfirmasi ya, Mas? Iya, nanti tinggal kalau misalnya persoalan kayak absen dan lain-lain, lo bisa ke Bang Momot lah, hubungin Bang Momot. Oke, baik, makasih Mas. Yang Abang Muhammad Aranditio itu, silahkan kontekan sama beliau. Ya. Lalu udah dapat kelompok Salsa?
Udah, Mas. Udah, udah. Oke. Tadi ada yang nanya, berarti seni drama nggak dibahas? Gue bilang dibahas terakhir. Biar nggak biar nggak maksud gue biar kita presentasi berlanjut terus gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Mar. Kalau misalnya seni drama sampai minggu depan atau sampai di hari yang mendekati minggu ketiga itu nggak ada yang terkonfirm untuk minggu depannya, ya berarti lo siap kelompok 4, minggu ketiga langsung masuk kelompok 4 gitu ya. Oke, nggak ada. Mas, ya. Saya kan baru masuk kelas hari ini, jadi belum dapat kelompok nih, Mas. Belum dapat kelompok? Iya, Mas. Belum, ya udah berarti tadi siapa Nggi? Yang ini yang belum ada seni drama kan, ya udah lu mau bahas seni drama deh tuh. Kalau lo mau, ya, masih bisa gue tuh gini, karena lo baru masuk kelas, masih bisa gue gue kasih dispensasi sampai minggu depan lo ngirimin presentasinya. Oh iya, oke, siap, Mas. Ya. Tinggal nanti ya kalau ada yang butuh bergabung ya silahkan lo terima aja tuh kalau ada yang mau gabung. Oke, siap, Mas. Ya, gue nggak akan menilai masalah kolaborasi lo ya. Artinya nilai itu emang kelihatannya jadi jadi nggak fair gitu. Jadi misalnya, panggilan lu siapa? Ramadhanu? Rama, Mas. Rama. Misalnya Rama ngerjain sendirian nih, tiba-tiba ada temannya yang nemplok, ya silahkan aja, gue nggak akan ngasih nilai Rama lebih tinggi, enggak. Oh iya ya, Mas. Ya. Siap, Mas. Iya, Mas. Jadi kalau belum ada yang, misalnya ada yang sebenarnya kemarin udah gue kasih tahu bahwa harusnya lo bagi rata dulu tuh. Kemarin tuh berapa orang ya? Belum nyampe 30-an ya. 28 atau berapa kemarin tuh. Jadi ya intinya paling enggak gue minta sampai minggu depan Rama sama siapapun nanti yang gabung ke lo ya silahkan ngerjain seni drama. Karena lo belum dapat kelompok, jadi lo nggak bisa masuk ke kelompok lain gitu, ya. Iya, Mas, siap. Oke. Berarti minggu ketiga lo yang presentasi itu Rama langsung. Oke, Mas. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau dibahas lagi kah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Momot akan ngabsen, ya, karena absen akan gue hitung. Jadi prosentase nilai gue nggak akan rubah dari yang yang ada di siak. Itu Revi mau cabut. Jadi prosentase kan beda 10, 20, 30, 40 gitu. Nah itu gue nggak akan rubah. Kalau dulu biasanya gue kita nawarin ya absen mau dihitung atau enggak ya. Tapi kayaknya kalau yang sekarang gue butuh dihitung karena ini buat laporan ke ini ya, ke mana? Akademik sama ya ke Dikti. Oke, itu teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Oke, gue cabut ya. Terima kasih, Bang. Thank you, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang.
Oke, ini gue mulai absen ya. Iya bang. Oke bang. Ahmad Ali Fatu Mirza. Hadir bang. Oke, good. Adelia Revarsari. Hadir bang. Good. Amartia Febiandini. Okay, good. Anggi Anggreni Bobolan. Hadir bang. Arliandi Ahbar. Hadir. Devia Livianti. Hadir bang. Devina Winona Kalista. Hadir. Zikri Aulia Yahya. Hadir bang. Edwin Yandi Rahman Siregar. Hadir. Oke. Furqan Syifa Handoko. Hadir bang. Gibran Al-Ghifari. Hadir bang. Gusti Naufal Dava. Hadir bang. Hilma Nur Kamelia. Hadir. I Gusti Agung Putu. Hadir bang. Ida Bagus Indra Mahardika. Hadir bang. Iqbal Dwi Saputra. Hadir bang. Kamal Harits Abdul. Hadir. Oke. Helda Dewi Suryani. Hadir bang. Muhammad Rafli. Hadir bang. Marsha. Muhammad Syah ada nggak? Hadir bang. Oke. Oh, ada. Oke, good. Muhammad Rizky Alatas. Hadir bang. Muhammad Rizky Alatas. Hadir bang. Oke. Nggak ada ya? Ada itu dia bang. Hadir. Oh. Nakisha Alfada. Hadir bang. Ada. Aman. Sorry, gue kayaknya agak delay deh, friend. Pascal Vivaldi. Hadir bang. Oke. Prakoso Bagus Nalendra. Hadir bang. Putri Yuliani. Hadir bang. Praka Hafiz Gibran. Hadir. Raki Abdu Ekza. Hadir bang. Ramadhanu. Hadir bang. Rangga Marumatua. Hadir bang. Rangga. Oke, gue. Renaldo Cokro. Hadir bang. Renaldo Cokro ada. Bagus. Salsa Dewi Susilowati. Hadir. Oke, aman. Aman Rangga. Salsa. Hadir. Sekar Arum Ramadhani. Hadir. Sekar hadir ya, Sekar. Hadir.
Oke, kalau gitu teman-teman, makasih udah hadir semua ya hari ini. Thank you juga Bang Mamat. Jadi kita sampai ketemu minggu depan. Bang, thank you Bang. Thank you, Bang. Terima kasih Bang. Bang. Thank you. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Makasih, Bang. Thank you Bang. Makasih, Bang. Sore. Thank you, Bang.